Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, para hadirin sekalian yang insyaallah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka kita berada di tengah-tengah Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi kata Nabi itu, majlis taklim adalah taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sering duduk di taman surganya Allah, kuburannya nanti jadi taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Asatid, pada hari ini kita menyambut Ramadan ya. Ini ada beberapa apa sih namanya itu, kiat-kiat mencari terbaik di puasa kita. Kitab ini Al-Siyam Adabuhu Maqalibuhu Fawaiduhu Fadailuhu, sekarang oleh Imam Al-Fasir Al-Muhaddis Al-Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini radhiyallahu anhu. Jadi kajian kita Fiqh Sunnah kita ini kan dulu ya, kajian khusus untuk menyambut Ramadan tentang Al-Siyam, puasa. Mudah-mudahan puasa kita Allah sehatkan kita semua, amin. Puasa kita nanti mendapatkan pahala yang lipat ganda. Dan untuk mencapai itu pakai ilmu. Kita gunakan ilmu untuk beribadah kepada Allah sehingga ibadah kita sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada kita semua. Di sini saya coba kupas tentang beberapa kiat, di antaranya wa min maqalib siyami Ramadan wa adabi. Dan di antara yang dituntut kita pada saat berpuasa atau adab-adab yang dituntut saat kita berpuasa, di antaranya adalah ittikhadus sahur. Ittikhadus sahur artinya kita melaksanakan sahur. Jangan sampai kita, walaupun itu sunnah, tetapi sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu sunnah wa barakah. Jadi sahur itu adalah sunnah yang Allah berkahi. Sunnah tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, Syaikhan itu Bukhari Muslim, dari Anas radhiyallahu an, Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Nabi qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahur. Nah, ini adabnya sekalian. Saya dulu masih kecil itu, mungkin karena kebiasaan kalian, apalagi di awal-awal Ramadan, di hari pertama sampai hari kelima, itu sahur jam 2 mulu. Ramai jam 2 gitu kan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu, Pak? Sahur jam 2, karena sekampung ramai tuh kan. Padahal jam 2 itu saatnya kita disunahkan ngapain? Nah, baca Quran, sholat malam, istighfar. Para ulama-ulama terdahulu, para ulama salaf itu di jam-jam 2 atau jam 1/3 malam itu, mereka itu melaksanakan istighfar. Sampai diabadikan dalam Al-Quran 2 ayat dalam Al-Quran. Mereka yang beristighfar di waktu sahur, minal mustaghfirin fil ashar. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Jadi kita di 1/3 malam itu sholat, setelah mendekati sahur itu kita minta istighfar yang banyak,
baru dah kira-kira tinggal setengah jam kita santap sahur. Nah itu cakep, itu adabnya begitu, takhir. Jadi sahur itu sunnahnya diapain? Kita akhirkan. Itu adab yang diajarkan Rasulullah, yaitu kita mengakhirkan sahur. Dan di waktu sepertiga malam baiknya kita itu menggunakan waktu untuk apa? Tilawatul Quran, sholatul lail, istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam walau tasahharu, kata Nabi, as-sahur akluhu barakah fala tatruku ay fala tad'u walau ay yajra'a ahadukum jur'ah min ma fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahurlah kamu walaupun seteguk air, walau bijur'ati ma'i, walaupun seteguk air sahur, karena di situ pintu keberkahan. Berkah itu apa? Al khairul wahid. Berkah itu apa? Kebaikan yang melimpah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita misalnya udah biasa kalau puasa nggak sahur, jadi itu biasa itu nggak sunnah. Lebih baik kita sahur, karena itu di dalamnya ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wa yundabu ta'khiru sahur wa 'adamu ta'ajjul bih. Lima fil musnad 'anil nabi qala la tazalu ummati bi khairi ma ajjalul iftar wa akharu as-sahur. Jadi baiknya kita itu giliran buka diapain? Dicepetin, pas giliran sahur harusnya diakhirkan. Itu yang pertama. Jadi baiknya, jadi para ulama-ulama salaf terdahulu itu sampai diabadikan di dalam surat Al-Quran bahwa mereka di waktu-waktu sahur diperbanyak istighfar, ya, karena permintaan atau doa yang diijabah itu adalah doa di mana kala kita sedang berpuasa. Jadi gini Pak, 3 doa yang insya Allah diijabah langsung itu, yaitu doa orang yang berpuasa di atas, doa orang yang dizalimi, dan doa orang yang musafir. Ya, musafir itu kalau kita dalam perjalanan sering-sering berdoa, karena doa kita diijabah oleh Allah. Sedang berpuasa banyak doa, ya, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Kapan? Nah ini juga ada ketika sahur. Kita ajarkan anak bini kita, anak istri kita, saat menyantap sahur, sebelum sahur berdoa dulu. Pimpin kalau jadi orang tua. Kita kan jadi bapak nih. Bapak kan memimpin hidup keluarga, betul nggak? Kita pimpin anak kita. Yuk, jangan makan dulu, baca doa. Karena di sini tempat diijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis doa, kalau perlu didengerin sama anak bini kita, doa yang terbaik buat anak kita, buat bini kita, buat kehidupan kita, dunia akhirat kita, minta sama Allah. Insyaallah. Jadi dah, ayo makan sekarang. Dibiasain gitu Pak, karena saat sahur, sebelum sahur itu doa kita Masya Allah mustajab. Jadi jangan sahur in the road, on the road. Lagi mana berdoa on the road, ya. Ujung-ujungnya subuh kagak on the road gitu kan. Kan dulu ada istilah sahur on the road gitu ya. Gak usah.
Qiraatul Quran on the road itu nggak apa-apa, seperti dilakukan oleh MUI Kelurahan Meruyung. Jadi satu hari dalam bulan Ramadan itu ada mereka membaca Al-Quran di sore hari menjelang buka puasa bersama. Sepanjang trotoar itu mereka panjang Pak baca Al-Quran bersama-sama. Cuma bagus juga syiar Islam ya. Jadi di tepi jalan mereka itu membaca Al-Quran, terus sahur on the road sambil membagi takjil buat orang-orang yang berbuka puasa. Itu nggak apa-apa ya. Terus kalau sahur on the road itu ujung-ujungnya kita banyak sunnah-sunnah yang terlewatkan oleh kita nanti. Jadi biasakan kita sahur doa dulu sebelum sahur, pimpin keluarga kita, doa yang terbaik buat anak kita dan sebagainya. Yang kedua, wa min adabis siyam, di antara adab kita berpuasa itu at-ta'ajjul bil fitri inda tahaqquqil ghurub. Jadi ketika matahari sudah mulai terbenam, kita pimpin tuh anak-anak kita apa? Berbuka puasa. At-ta'ajjul bermakna segerakan untuk berbuka. Jangan terlalu sibuk ngurusin makanan ini, banyak banget makanan, ujung-ujungnya orang kalau puasa kan angen-angen doang Pak, betul nggak? Yang dimakan ya seberapa? Udah secukupnya saja. Kita pimpin dulu lagi keluarga kita tuh. Ayo sebelum sahur maaf, berbuka disegerakan. Tapi ingat, cara yang terbaik itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Aku suka kepada hambaku yang mempercepat buka puasanya. Nih cara buka jadi gini. Pas maghrib azan baca bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Minum, tujuannya minum ini adalah membatalkan puasa sekaligus membasahkan kerongkongan. Baru udah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tambahin lagi sahaban joma wa tallatil urub wa sabatal insyaallah. Kalau nggak panjang itu cukup tadi Allah doa kalian. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Jadi wa ala rizqika aftartu. Jadi kita itu minum dulu baru berdoa. Jika kita harus terbalik ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Baru minum, terbalik. Kenapa terbalik? Dari segi lafaz. Allahumma laka sumtu. Ini fil madhi. Berarti udah dilakukan, ini belum. Al-Malik ini lalu, berlalu. Nah, kecuali kalau Allahumma laka asum, beda mah. Itu baru sebelum. Allahumma laka asum wa bika u'min. Nah, itu baru. Ini enggak aman tuh. Wa ala rizqika aftar, bukan wa ala rizqika aftur, tapi aftar. Ini letak bahasa Arab di sini nih letaknya. Fil madhi fil mudhari itu beda. Kalau fil madhi itu sekarang, fil mudhari itu lalu madhi. Jadi kalau fil mudhari hal wal mustaqbal, saat ini dan berikutnya ke depan. Nah, karena redaksinya aftar tuh zahaba bukan azhabu tapi zahaba. Di mana? Nah, setelah kita berbuka baru doa dan baca. Begitu. Bisa dipahami, Pak? Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Bahkan kata Nabi disunahkan habis minum yang manis, dalam hal ini katakan teh manis misalnya ya,
Satu kurma dulu butir lah. Kalau satu butir kurma nggak ada, apakah yang manis-manis kolak misalnya ya? Baru tuh Pak, udah segerakan dulu, taruh dulu, jangan ditusin dulu, doa lagi. Doa yang mana nih? Ini bukan doa puasa, tapi doa untuk kehidupan kita. Sama doa seperti kita gunakan saat sebelum sahur. Paham nggak maksudnya? Jadi doa khusus buat buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu setelah kita teguh. Setelah kita makan satu butir kurma, selesai dulu, baru kita doa lagi. Minta apa dia? Ya Allah, berikan saya kesehatan, panjangkan umur saya tetap padamu ya Allah. Ya Allah, terima ibadah puasa saya. Ya Allah, kuatkan saya untuk ibadah dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal lagi. Minta di saat itu, baru dah terusin. Dan banyak-banyak, karena ketinggalan jamaah. Nah gitu. Apalagi buat jadi imam mah, makanya jangan banyak, ntar giliran imam jadi berat bawaannya. Bisa dipahami Pak? Ini untuk yang berhubungan dengan sahur dan buka. Jadi surahnya begitu, ya. Wa min adabis siyam. Nah ini masih kaitan dengan tadi. Di antara adab kita berpuasa itu adalah al-iftaru ala rutobin. Kita buka disunahkan dengan rutob. Rutob itu maknanya, inilah hebatnya bahasa Arab. Rutob itu artinya kurma muda. Kurma muda kan susah dicetak, ya kan? Fa'il lam yajid tuh. Kalau nggak dapat kurma muda, fa'ala tamar. Ya, kurma biasa. Kalau daun muda banyak. Ada aja yang nyebut ya. Kalau untuk urusan ini mah udah paham semua. Daun muda banyak. Fa'il lam yajid, kalaupun kurma juga enggak ada juga, fa'ala ma'in. Cukup dengan air. Itu kalau di kereta atau di mana, di mobil bus gitu ya. Aduh, ini udah azab nggak ada. Ada teman yang ngasih, Pak, air ini batal. Yang penting batal dulu. Dibatalkan. Kana yuftir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftir qabla an yusalli ala rutubab. Jadi Nabi itu berpuasa, buka puasa sebelum sholat maghrib dengan apa? Ala rutubab, dengan kurma muda. Jadi rutub, tamar itu beda. Ya. Rutub itu yang muda tapi udah manis. Rasanya manis. Sebaiknya juga sebelum puasa juga dijual. Wa min adabis siyam, di antara adab puasa juga apa tuh? Mulazamatul azkaril waridah aqral iftar. Mana sabda Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afṭara qala dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Atau Allahumma laka sumtu wa bika wa 'ala rizqika afṭartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul. Banyak versinya doa itu. Terserah mau ambil yang mana. Jangan kalau ada orang yang berbeda, karena kita kebiasaan Allahumma qasumtu ubika amantu, tiba-tiba ada orang yang Allahumma qasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Enggak apa-apa itu doa yang kita Rasulullah juga. Ya pasti doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kemudian idza quriba ila ahadikum ta'am wa huwa sha'im falyaqul bismillah walhamdulillah Allahumma qasumtu wa ala rizqika aftartu wa alayka tawakkaltu subhanak wa bihamdik taqabbalhu minni innaka antas samiul. Banyak artinya ya. Jadi sahabat sekalian, intinya ini adalah adab kita berbuka puasa, adab berpuasa ya. Jadi orang berpuasa itu ada adab-adabnya ya.
Maka di sini katakan asyamu adabuhu, matalibuhu, fawaiduhu, fadailuhu. Fadilahnya, manfaatnya, dan seterusnya. Baik, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Lanjut ke fawaidus siyam. Faidah, nah ini faidah, manfaat berpuasa. Lisiyami fawaid katsirah mutanawwiyah. Puasa itu memiliki banyak sekali manfaat. Arsyadana ilaiha sayyiduna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, wa nahnu nazkur atrafan minha, di antaranya adalah al-ula, yang pertama, as-siyamu sihhatun lil abdan. Puasa itu memberi kesehatan buat badan kita. Wa wiqayah laha minal amrad, dan menjaga diri kita dari sakit. Lianna aktsaru ma ya'tari al-abdan minal asqam innama huwa bisababil fadalat wa qasratul imtilah. Penyebab orang sakit macam-macam itu karena kebanyakan terlalu banyak makan. Jadi penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita itu memang sumbernya terlalu banyak apa tadi? Bikasratil akal, bikasratil imtilah. Terlalu perut kita ini penuh terus. Jadi yang kayak apa tuh? Lambung atau apa namanya itu? Ginjal itu fungsinya jadi kurang berfungsi karena terlalu penuh terus perutnya. Jadinya adolatnya itu apa namanya itu, otot-otot atau saraf yang ada di tubuh kita itu melemah karena terlalu full gitu ya, terlalu full. Maka disunahkan puasa. Sumu tasih, puasalah kamu maka akan membawa kesehatan. Ini kenapa? Ada engkoh, tahu nggak engkoh? Tadi bilang engkoh itu apa? Orang Cina. Jadi dia itu puasa Senin Kemis. Dia juga puasa Ramadan, padahal dia belum muslim. Apa dia bilang ketika kita belanja? Nabi kamu benar. Yang mana nih? Tentang puasa ajarannya. Benarnya di mana? Puasa itu memberi kesehatan. Saya nggak muslim, tapi saya puasa Ramadan dan saya puasa Senin Kamis. Kalah kita sama dia. Emang apa kok? Nggak puasa. Dulu saya sakit mulu saya. Tapi saya coba pelajari ajaran Nabi kamu. Tadi bilang bagus, sekarang saya jarang sakit lagi. Terus kok kenapa kalau anggap ajaran Nabi saya benar engkau enggak masuk Islam? Wah, entar dulu itu mah, entar dulu. Karena engkau tuh tujuannya apa tadi? Sehat doang. Kalau kita kan tujuannya memang satu, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Lillahi ta'ala, bukan lisihah. Kalau udah niatnya kena Allah, kesehatan tinggal ngikutin, rezeki tinggal ngikutin. Jadi engkau dapatnya hanya sehat saja, tapi nggak dapat pahala. Oh gitu ya? Iya. Ya kan koma lain imanannya makan. Nggak apa-apa dah, hati yang penting sama sehat. Begitu jawabannya. Makanya ada jawaban begini, ada pertanyaan begini, Pak. Itu gimana kalau orang non muslim berbuat baik, kemana aja baik, masuk surga nggak Ustaz? Baik banget ya orang, sama orang baik, pokoknya nggak mau membuat orang sakit lah. Wah, saya bilang gini aja,
Di kampus saya di S2, di S3 UIN Jakarta itu SPS, Sekolah Pasca Sarjana itu ada kelas mustami. Kelas mustami itu hanya tugasnya mendengarkan profesor ngajar. Jadi dia daftar, tapi hanya ingin ini profesor siapa yang ngajar, ini bagus, dia masuk, dia bayar. Tapi kelasnya kelas mustami, pendengar. Dia nggak mendaftar diri sebagai mahasiswa, hanya mendaftar sebagai mustami. Mustami itu dalam bahasa Inggris itu, kalau mendengar bahasa Inggrisnya apa? Listener aja, mendengar aja dari apa yang ditetapkan oleh dia, tertarik dengan ilmu seorang profesor, dia masuk, dia dapat ilmu. Nah, syarat dari mustami itu, walaupun sebatas mustami, dia tetap dapat nilai, dia tetap ngikutin makalah, konsentrasi, tetap nilai ujian ikut. Tapi dia Pak, walaupun mustami, nilainya bagus, konsentrasinya juga bagus. Ketika kita kuliah, dapat nilai juga bagus, terus beberapa mata kuliah diikutin karena dia senang dengan profesor-profesor. Tapi dia tidak mendaftarkan diri sebagai apa? Mahasiswa, hanya sebatas mustami, pendengar. Kira-kira walaupun dia dapat nilai bagus, dapat ijazah enggak? Ya enggak dapat. Enggak dapat ijazah. Apalagi kalau ijazah dibuat di pasar pramuka, ya enggak dapat. Contoh ini mencontoh. Tidak bisa. Jadi dia tidak mendaftarkan diri, sama dengan kita. Kita kalau belum memproklamirkan diri kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, membuat bagaimana, lalu surga itu milik aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat engkau di dunia, engkau tidak menyembah aku, pemilik surga itu aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali ke pelajaran kita, bahwa jangankan kita, orang di luar kita pun mengiyakan kalau puasa itu membawa kesehatan. Benar Pak, kita kalau puasa itu badan terasa enteng kan? Enteng. Badan lebih lincah kan? Ular aja lebih lincah larinya kalau habis makan dia langsung apa tuh? Jadi kalau habis makan langsung tidur berarti apa? Ular itu bisa pandai bergerak karena perutnya kosong. Tapi ketika dia masuk makanan, tahu ya. Kalau kita pupuk paling begini aja kan dia bisa bergerak. Tapi kepalanya yang begini, ada yang bisa lari. Nah, jadi faedah manfaat puasa itu pertama adalah apa tadi? Sumu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ugzu taghnamu, perang. Kalau pengen dapat ghanimah, perang. Wasumu tasidu, kalau pengen sehat, puasa. Wasafiru tastaghnu, kalau ingin masa hidup dicukupi, keluar dari rumah, jangan berkemah di rumah. Musafir, pergi keluar rumah. Rumah cukup menjadi manzilah. Manzilah itu apa? Cukup sebagai tempat rehat, istirahat. Tapi jangan terlalu banyak di rumah. Kata Nabi, safiru tastaghnu. Kalau pengen kamu mendapat tercukupi kehidupan kamu, keluar. Nah, begitulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya yang kedua, faedah yang kedua, salamatul azhan wa tashihul azkar wa nashatul quwwatil hafizah wa taqlilu nisyaniha lianna kasratal akli tuksirur rutubat wal buqarat fil adniyah wa zalika mimma yuskilu ala quwwatil hafizah. Jadi kalau kita pengen kuat hafalan Pak, kita pengen hafalan kuat dari puasa, hafalan Quran, hafalan apa aja, hafalan teks-teks
meninggalkan puasa. Karena kenapa? Li'anna kasratal akli, terlalu banyak makan itu tuksirur rutubat, akan membuat pribadi kita itu, dalam diri kita itu akan menguap, akan menjadi lembab, sehingga lembab dan uap yang dalam diri kita itu fil admirah, membuat otak kita itu enggak encer, enggak encer. Wazalika mimma yusir, hal itu kenapa? Karena memberatkan tadi itu yusgilu ala quwwatil hafizah, itu akan membuatkan kita sulit untuk menghafal karena terlalu banyak apa? Makan. Makanya kan guru-guru dulu kan jangan terlalu banyak makan kalau menjadi orang pintar mah, gitu kan? Kalau pengen jadi orang pintar jangan terlalu banyak makan. Maka saya waktu ini wallahu alam ya, saya waktu di pesantren itu ada ustaz saya, guru saya yang jangan terlalu banyak makan ikan ya, dan proteinnya terlalu tinggi. Nanti kalau protein terlalu tinggi kamu banyak ngantuknya, kalau banyak ngantuk kamu belajar males. Itu gitu ya. Benar. Saya waktu pesantren itu nanti kalau udah lepas tadi belajar terserah. Kalau lagi belajar itu seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak makan. Intinya jangan terlalu banyak makan. Jadi karena itu apa? Membuat, jadi ini kita bicara tentang puasa. Jadi puasa itu membuat diri kita apa tadi? Sehat badan, sehat ini juga otak kita encer, gampang karena menghafal yang lain. Asal faedah yang ketiga, khifatu harakatil a'dha lit-ta'ah. Puasa itu penyebab kita itu bisa meringankan badan kita untuk taat kepada Allah. Orang kalau badannya kenyang terus ke masjid malas, bener Pak, ogah bangun karena berat badannya, betul nggak? Kurang lincah. Akhirnya oleh Nabi SAW, sumu tasihhu. Jadi di sini dikatakan fa inna shiba, karena kenyang itu yurhi al jasada, bisa membuat dari kita itu tadi terlalu banyak lembabnya gitu kan. Wa yusbiluhu ala ibadah, memberatkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Pernah dengar peristiwa Badar nggak Pak? Badar itu terjadi di malam, di hari bulan puasa. Di siangnya mereka puasa sambil ngapain? Perang. Bayangin itu, puasa dan perang. Masya Allah, pernikahannya. Namun niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menangkan. Malamnya mereka zikir, siangnya puasa sambil lincah. Masya Allah. Jadi itu kata Nabi, hatani al-faidatani, dua ini, apa dua itu tadi? Asyiba. Asyiba yunhi al-jasad wa yusbilu wal ibadah. Jadi dua ini ya akan membuat kita itu apa? Mimma yushiru ilaihi ma qawlu sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Jadi puasa itu membuat gerakan kita lebih ringan untuk taat kepada Allah Subhanahu. Sekarang saya mau tanya Pak, pernah nggak kita sholat sunnah sampai 23 atau 13 rakaat di luar bulan Ramadan? Jarang. Pernah, tapi jarang. Betul nggak? Ya. Di bulan Ramadan kita belum tarawihnya, belum witirnya, belum ba'diyahnya, qobliyahnya, belum datang ke masjid, apa namanya itu, sholat tahiyat masjid, belum tahajudnya, belum witirnya, belum tahajudnya, belum taubatnya. Tapi kita itu jarang dilakukan di bulan-bulan di mana kita makan siang hari.
Justru kita lakukan itu di siang hari itu dalam keadaan lapar. Bapak sama tanya, kalau buat baca Al-Quran di selain bulan Ramadan, itu mana banyak di bulan puasa dan bulan Ramadan? Puasa. Kalau bulan Ramadan Pak, mungkin ya Bapak nggak tahan sama kali. Baru dapat 1 halaman 2 halaman saja udah nguap mulut kita ya, betul nggak? Udah tahu. Apalagi kalau baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Nun, tiba-tiba transfer masuk. Wah, transfer ini. Dan siapa ini ya? Shadaqallahul azim. Tapi kalau di bulan puasa Pak, itu ngapa ya? Kalau belum 1 juz kita nggak mau berhenti. Betul nggak Pak? Beda. Tadi kata Nabi, khifah harakatil a'dha bil ta'at. Kita kalau belum puasa itu kayaknya sholat sunnah juga kayaknya banyak gitu kan. Terus juga baca Quran juga banyak gitu kan. Padahal diri kita dalam keadaan apa tuh? Kosong. Beda sama puasa di bulan-bulan berbeda. Mudah-mudahan Allah temukan kita bulan puasa. Amin ya Rabbal Alamin. As-siyamu sabab khizlani a'wani syaitan wa nafs ajnadir rahman wa siyanah minal jawari anil istirsal fil mukhalafat wal inhiyar syahwat fa inna kasratal aghdiyah mimma yuharriku nafsa ila mazmumi syahwat fa idza massaha al-ju' zallat wa anqadat wa ishtaghalat bima hiya fi min al-afkar ad-diniyah fataskunul jawari anil harakat ar-radiyah. Jadi yang keempat ini, kalau kita ingin mereduksi nafsu syahwat kita, puasa. Mengurangi nafsu syahwat kita, ya puasa. Kenapa? Fataskunul jawarih anil harakat ar-radiyah. Maka membuat tubuh-tubuh kita ini, jawarih, anggota tubuh kita ini, taskun, merasa lebih tenang, anil harakat ar-radiyah, dari gerakan-gerakan yang buruk. Artinya apa? Orang kenapa sih syahwat sampai kemana-mana gitu kan? Keinginan yang luar biasa yang termasuk menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena tadi perutnya kenyang terus. Dan orang yang perutnya kenyang terus, kata di sini dikatakan akan mengurangi rasa empati. Kurang rasa empati. Kalau kita perut apa tadi? Kenyang. Ya bagaimana dia berempati sama orang susah, mungkin nggak pernah lapar. Ada duit banyak, lapar sedikit belum. Tapi ketika puasa, dia duitnya banyak, bermiliar-miliar saat itu. Kalau belum saat maghrib, dia belum bisa makan. Maka muncul, duh, enak juga ya. Lapar lagi dia mah lapar, emang nggak punya duit. Kalau kita lapar karena puasa, muncul rasa empati. Insyaallah al-qamis yang terakhir, as-siyam sababun liqabulir raja wa ijabatid du'a. Jadi yang kelima ini, faedah puasa adalah sebab diterimanya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah temukan kita bulan puasa. Kalau tidak salah kita tanggal berapa puasa? 18, kalau Muhammadiyah sudah dipakai 18 ya. Tinggal kita nungguin nanti dari pemerintah. Mudah-mudahan nanti nentunya jangan jam 8 ya tahun kemarin. Nentuin jadwal taraweh puasa jam 8. Ujung-ujungnya saya Pak yang diserang sama, bukan diserang, yang banyak masuk. Ustaz ini gimana kita? Tahu apa enggak? Ya tungguin dulu, lama banget Ustaz, dia bisa juga lagi nungguin. Lalu udah gitu hujan lagi waktu itu kan.
Aduh, ujung-ujungnya orang banyak yang tidak melakukan sholat tarawih di awal Ramadan. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa lebih cerdas lah. Iya, coba Pak nentuin puasa di jam 8 malam. Tambah lagi orang udah pada, ya orang kalau imannya masih begitu-begitu, ya jam 8 udah enak-enak tidur pada malam. Ya tidur, tambah lagi hujan, ya udah. Nah, semoga ya ini Menteri Agama kita yang baru lebih cerdas, profesor itu kan ya. Kalau yang lama kan baru SMA doang. SMA jadi menteri, heran saya mah. Saya jadi SD aja kalau jadi menteri ya. Asal jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, panjang umur, dan puasa kita berkualitas. Amin. Karena kita ngaji bersama-sama. Itulah fungsinya kita ngaji. Tujuannya agar kita beribadah dengan ilmu. Beda orang yang berilmu ketika beribadah dengan orang yang tidak punya ilmu ketika beribadah. Mudah-mudahan walaupun ngaji nguping, tapi insya Allah kita pakai dalam kehidupan. Amin. Ya Rabbal, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.